قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لأمة سيدنا Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat baginda kami Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahlah kekurangan umat baginda kami Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda kami Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat baginda kami Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda kami Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkanlah umat baginda kami Muhammad dengan kelapangan yang menyeluruh, yang segera. Wahai Tuhan semesta alam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka nasta'in. Sebelum memulai pembacaan kitab, bagi yang belum berniat iktikaf, niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian diinformasikan bahwa insyaallah sejak hari ini dan seterusnya kita akan membiasakan tradisi baru yang kami yakin ini merupakan amalan salafus saleh
sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Agar supaya menjadi perhatian seluruh santri, maka dibimbing, dipimpin bacaannya, dipandu apa saja tradisi bacaan yang perlu kita biasakan. Yang pertama adalah doa setelah adzan dengan redaksi khusus, adzan maghrib dan adzan subuh. Untuk adzan yang lainnya, zuhur, asar, isya, biasa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah dan seterusnya. Tetapi khusus adzan maghrib dan subuh ada tambahan redaksi Allahumma inni as'aluka, ya. Kemudian setiap hari Kamis dan hari Jumat ba'dal asar, saya senang mendengar ada inisiatif di asrama, di musola, pembacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Nah itu silahkan rutinkan. Setelah pembacaan surah wasyamsi waduhaha, kemudian wal laili idza yaghsha, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khusus hari Kamis dan hari Jumat ba'dal asar ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah astaghfirullah sampai menjelang sholawat. Sebentar durasinya, agar kita menurut Imam Ghazali mendapatkan rahasia istijabah, waktu mustajab di saat-saat tersebut. Sore hari ba'dal asar hari Kamis dan hari Jumat. Untuk selain hari-hari tersebut, selain Kamis dan Jumat, ya cukup ba'dal asar menjelang sholawat cukup membaca surah wasyamsi wal laili, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu. Dan hari Jumat seperti sekarang ini baru saja dibaca doa yang biasa dibaca qiyamul lail, baru saja dibaca oleh teman kalian. Nah itu untuk selanjutnya tetap dibaca pada hari Jumat, ya perkiraan sekitar sekarang ini dah jam 10 atau jam 10 kurang. Dan sirahnya, sirat mutakallim wahda itu diubah, ya. Yang semestinya untuk diri sendiri, maka diubah menjadi untuk orang banyak, ya. Ada di kitab Bidayatul Hidayah, sudah beberapa hari yang lalu, halaman 24, ya. Allahumma inni menjadi Allahumma inna, as'aluka menjadi nas'aluka, rahmatan min indika tahdi biha
qulubana. Qalbi diubah menjadi qulubana. Wa tajma'u biha syamli menjadi syamlana. Atau syumulana. Semua dhamir mutakallim wahdah diubah menjadi ma'al ghair sampai terakhir. Allahumma ja'al lana nuran fi qulubina wa nuran fi kuburina wa nuran fi asma'ina wa nuran fi absarina wa nuran fi asy'arina wa nuran fi sampai ya arhamar rahimin. Jadi diubah semua. Dibaca pelan. Tadi masih terlalu cepat. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairi salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال رحمه الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة Faqad qala, maka sungguh telah bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man raha, barang siapa yang datang ke masjid, ilal jum'ati, untuk salat Jumat, fi sa'atil ula, pada saat pertama, faka'annama, maka seakan-akan qarraba, mendekatkan diri siapa man, badanatan, berkurban seekor unta. Qarraba badanatan, mendekatkan diri dengan berkurban unta, menyembelih unta. Wa man raha, dan siapa yang datang ke masjid untuk salat Jumat, fi sa'ati tsaniyati, pada waktu kedua, saat yang kedua, faka'annama, maka seakan-akan qarraba, mendekatkan diri siapa man dengan berkurban baqaratan, seekor sapi, sapi betina. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati, dan barang siapa yang datang ke masjid untuk salat Jumat, fi sa'ati tsalitsati, pada saat yang ketiga, waktu yang ketiga, faka'annama, maka seakan-akan qarraba, mendekatkan diri siapa man itu
dengan berkurban kabshan, menyembelih kambing kabsh, kambing yang berkualitas baik, kambing kibas, akran yang besar tanduknya. Waman raha fi sa'atir rabi'ati, dan barang siapa datang ke masjid, pergi ke masjid untuk salat Jumat, fi sa'atir rabi'ati, pada waktu atau saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan. Di sini ada beberapa bacaan, dajajah atau dibaca kasrah, dijajah. Tapi yang paling fasih dibaca fathah, dajajah. Tidak boleh dibaca dhammah, dujajah, dajajah atau dijajah. Tidak ada yang menyebut dibaca dhammah, tidak ada, dujajah. Dajajah ini untuk jantan dan betina. Jadi siapa yang datang ke masjid pada waktu yang keempat, maka dia seakan berkurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban ayam. Waman raha fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang datang ke masjid pada saat yang kelima, faka'annama, maka seakan-akan qarraba, mendekatkan diri, siapa man, dengan berkurban bidatan, telur. Fa idza kharajal imamu, maka apabila telah keluar al-imamu, siapa imam, khatib Jumat, tuwiyat as-suhufu, dilipat, as-suhufu, lembar-lembar catatan amal. Sudah tidak ada fadilahnya, sudah. Berarti batasan akhirnya kapan? Imam keluar menuju mimbar. Jam berapa kira-kira imam naik ke atas mimbar? Adzan yang kedua itu sekarang jam berapa? Jam 12. Jam 12. Belum. 11 lewat. Jam 11 atau setengah 12. Setengah 12 itu sudah tidak ada fadilahnya lagi. Jadi kalau ada orang datang ke masjid kira-kira jam setengah 12, adzan kedua, imam sudah naik ke mimbar, ya tidak ada fadilah sama sekali. Tidak telur, tidak ayam, kambing, atau apalagi sapi dan unta. Lalu bagaimana menentukan jamnya? Ditarik mundur saja. 1 jam sebelum setengah 12 berarti jam setengah 11. Itu telur, ya. 1 jam sebelumnya lagi setengah, dari jam setengah 11 mundur setengah 10, dapat ayamnya. Terus setengah 9 dapat kambing, ayam, kambing. Setengah 8, ya, ada yang datang setengah 8 tadi, ya. Jadi kambing rata-rata, ya. Atau ada yang datang lambat, baru saja datang mungkin.
Alhasil ada nilai pahala seperti berkurban. Kenapa di sini disamakan dengan orang berkurban? Ada munasabahnya, ada kesesuaiannya. Disabdakan bahwa hari Jumat itu adalah Idul Mukminin, hari rayanya orang mukmin. Dan hari raya itu identik dengan perayaan, ya. Maka sebagaimana hari raya Idul Adha ada sembelihan binatang kurban, di hari Jumat ada pahala yang senilai dengan berkurban. Tidak menyembelih tapi dapat pahala menyembelih. Apa? Datang ke masjid lebih awal. Kalau sudah imam naik ke atas mimbar, maka dilipat semua catatan amal. Wa rufi'atil aqlam, diangkat pena. Artinya malaikat tidak mencatat fadilah, keutamaan orang yang hadir ke Jumat pada saat imam sedang berkhutbah. Tidak dapat apa-apa. Dapat pahala Jumatan, iya. Pahala Jumatnya dapat, tapi tidak bonus, tidak dapat bonus. Bahkan ada beberapa riwayat, ya. Ada riwayat siapa yang datang pada saat yang keempat. Saat yang keempat itu biasanya dapat apa? Maka dalam riwayat yang lain di sini bukan ayam tapi battah, bebek. Sama dengan menyembelih entok, ya, pipik. Barulah saat yang kelima sama halnya menyembelih ayam. Jadi ayam di nomor urut kelima. Dalam riwayat Imam An-Nasai, pada saat yang kelima seperti orang yang memberi hadiah usfuran, usfur, burung. Pada saat yang keenam dapat telur. Jadi perkiraan sejak fajar hari Jumat sampai khatib keluar menuju masjid atau keluar untuk berkhutbah, sejak fajar hari Jumat sampai keluarnya khatib ke mimbar, dibagi menjadi 6 bagian. Ini bukan 1 jam, tapi dibagi 6 begitu.
Karena durasi waktu berubah ya. Kalau fajarnya lebih akhir, Jumatnya juga berubah. Setiap pergeseran waktu ada perubahan waktu sholat dan waktu terbit fajar. Jika imam sudah keluar, maka buku catatannya dilipat, artinya tidak dicatat lagi, pena diangkat, malaikat tidak mencatat amalan lagi. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar, dan berkumpul al malaikatu, siapa para malaikat, indal mimbar, di mimbar. Begitu sudah selesai, waktunya habis dari pembagian 6 waktu itu, maka malaikat berkumpul di dekat mimbar. Yastami'una dzikra, padahal mendengarkan siapa malaikat itu, adzikra, zikir. Jadi malaikat selesai tugas dari pagi fajar mencatat siapa yang bagian datang waktu pagi, datang waktu kedua, datang waktu ketiga. Begitu sudah imam keluar naik ke mimbar, malaikat pada berkumpul di mimbar mendengarkan zikir. Berarti ada satu area wilayah yang di situ aura keberkahannya lebih banyak. Jadi kalau sudah imam keluar ke mihrab, di area sekitar mimbar banyak malaikatnya. Dari keterangan ini kita memahami bahwa malaikat berhimpun, berkumpul di sekitar mimbar. Wa yuqalu, dan dikatakan, annan nasa fi qurbihim indan nadhar ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ati. Dikatakan bahwa manusia di dalam pendekatan diri mereka, jadi makom kedekatan, dekatnya mereka, indan nadhari ila wajhillahi ta'ala, ketika memandang Allah Ta'ala. Kapan ini? Nanti pada hari kiamat atau di surga. Ya, pada saat di surga atau pada hari kiamat, orang yang diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala ala qadri bukurihim ilal jum'ati, menurut ukuran waktu pagi mereka, bukurihim. Jadi berangkat pagi hari, ilal jum'ati, ke Jumat. Semakin pagi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini didapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu keterangan lain, jika hari Jumat, malaikat duduk di pintu-pintu masjid
Di tangan mereka terdapat lembaran-lembaran mushaf catatan amal dari perak dengan pena dari emas. Jadi kertasnya dari perak, penanya dari emas. Mencatat siapa yang datang pertama sampai kemudian yang datang paling akhir, yang kelima. Thumma idza dakhalat, kemudian apabila masuk manusia itu masuk al-jami'ah, ke dalam masjid jami', atau begini, idza dakhalta, ya, thumma idza dakhalta, kemudian apabila masuk siapa engkau al-jami'ah, ke dalam masjid jami', fatlubis saffal awwala, maka carilah saf pertama. Fa idza ijtama'an nas, maka apabila telah berkumpul siapa manusia, kalau ternyata di sana sudah banyak orang yang sudah berdatangan, di dalam masjid sudah banyak orang, fala tatakhatti riqabahum, maka jangan melangkahi leher mereka. Maksudnya leher apa? Pundaknya. Jangan melangkahi pundak. Mungkin ingin mendapatkan shaf pertama, tapi sudah banyak orang, lalu dia berebut datang ke depan. Alengka tak ngabes elengkai, tepak ka guruna tibi, tempat ka ustaz tak elengkai. Ini adab, ya. Andaikan masih ada yang kosong di shaf pertama, pamit sela-sela antara pundak yang satu dengan pundak orang lainnya, permisi, yang kosong ditempati. Yang tidak boleh adalah melangkahi. Wala tamurru baina aydihim, dan jangan lewat di depan mereka. Wahum yusalluna, sedangkan mereka sedang sholat. Tidak boleh melintas di depan orang sholat. Andaikan orang itu tahu melintas di depan orang yang sholat, maka kalau sengaja dia lewat di depan orang yang sholat, ya, dia tahu lewat di depan orang sholat, terhenti kebaikannya 40. 40 apa ini? Tidak tahu. An yakif arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Jadi hati-hati. Bagaimana jika tidak tahu? Ya mudah-mudahan dimaafu, mudah-mudahan dimaafkan. Dan orang yang sholat, ketika akan ada orang yang melintas di depannya, diperbolehkan memberi isyarah, tangannya begini. Dia sholat, ada orang lewat. Sebelum melewati, daripada dia ini berdosa, dibolehkan. Begitu pentingnya memberi isyarah ini, sampai boleh diperbolehkan. Ya. Tapi dasar orang bodoh, ya, orang jahil. Hatta santri kalau belum mengaji sampai bab ini, kadang juga ada kejadian lucu, ya. Temannya yang sudah senior, sudah ngaji bab masalah tidak boleh melintas di depan orang sholat. Begitu ada temannya yang belum tahu bab itu, dia melintas.
Dilihat. Apa jangan mainan ini? Bukan bermain itu, ngasih isyarat. Kadang diledekin ya. Wah, gawat, ada palang pintunya. Ini bukan palang pintu. Daripada Anda melintas, dihilangkan 40 kebaikannya. Eman. Wajlis biqurbi haid, dan duduklah di dekat tembok. Au ustuanitin, atau pilar. Ini saran ya, saran dari Imam Ghazali, sebaiknya duduknya dekat tembok atau dekat pilar, hatta la yamurru baina yadai, sehingga orang-orang banyak itu tidak melintas di depanmu. Solusi ya. Wala taq'ud hatta tusalli at-tahiyyata, dan janganlah duduk engkau hingga engkau salat tahiyatul masjid. Wal ahsanu an tusalli 4 raka'atin, dan yang paling baik adalah engkau salat 4 rakaat. Tahiyatul masjid yang paling baik adalah 4 rakaat dengan sekali salam. Empat rakaat sekali salam, seperti sholat zuhur. Taqra'u fi kulli raka'atin ba'dal fatihati al-ikhlasu 50 marratan. Membaca engkau fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, ba'dal fatihati, setelah fatihah, membaca al-ikhlas, surat al-ikhlas, baca kulhu 50 marratan, 50 kali. Apakah nututi? Ya kalau yang datang setelah fajar shodiq ya, jam 7 pagi datang ke masjid, iktikaf di masjid, sangat nututi ya. Rakaat pertama baca kulhu 50 kali. Subhanallah, hebat ya. Mudah-mudahan ada santri yang bisa memulai. Saya mudah-mudahan juga punya kesempatan untuk mengamalkan ini. 50 kali. Kulhu itu berapa menit? Tak nyampe 1 menit ya. Bahkan 1 menit sudah berapa kulhu ya. Durasinya itu dihitung saja. Fafil khabar, maka di dalam hadis, fafil khabari, maka di dalam hadis, anna, adapun bahwasanya, man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan dzalika, hal tersebut, salat 4 rakaat, setiap selesai Fatihah baca kulhu 50 kali, berarti total seluruhnya 200. Lam yamut, maka tidak akan mati dia, hatta yara maq'adahu minal jannati, sehingga melihat siapa dia, man itu, man fa'ala dzalik, maq'adahu, tempatnya, minal jannati, dari surga. Subhanallah ya. Ada jaminan surga orang yang salat tahiyatul masjid 4 rakaat, setiap 1 rakaat baca kulhu 50 kali, total 200 kali kul huwallahu ahad. Maka di dalam hadis diterangkan dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga.
papadeng panangale kan dengan ning swarga. Amin Allahumma amin. Au yura lahu, atau diperlihatkan untuknya. Au yura lahu, atau diperlihatkan untuknya. Wala tatruk, dan janganlah meninggalkan engkau at-tahiyyata, kepada salat tahiyatul masjid, wa in kana al-imamu yakhutubu, meskipun imam sedang berkhutbah. Datang terlambat, imam sudah berkhutbah, tetap salat tahiyatul masjid, tetapi dipercepat, cukup 2 rakaat saja. Wa minas sunnati, dan ialah termasuk sunnah, an taqra'a, adapun membaca engkau, fi arba'i raka'atin, di dalam 4 rakaat tahiyatul masjid, membaca suratul An'am, baca surat Al-An'am rakaat pertama, wal Kahfi, baca surat Al-Kahfi rakaat kedua, wa Thaha, dan baca surat Thaha rakaat ketiga, wa Yasin, dan baca Yasin rakaat keempat. Ini cocok untuk yang tahfidzil Quran ini. Bisa dicoba ini untuk murajaah surat Al-An'am, Al-Kahfi, Thaha, dan Yasin. Bagi yang tidak hafal, cukup baca kulhu 1 kali. Dengan dalil bahwa surat Al-Ikhlas sepertiganya Al-Quran. Hebat ya. Tapi tetap kalah sama yang baca surat Al-An'am, Al-Kahfi, Thaha, Yasin. Fa illam taqdir fa surat Yasin, wad Dukhan, wa alif lam mim as-sajdah, wa suratul Mulk. Maka jika tidak mampu engkau, maka baca surat Yasin rakaat pertama, wad Dukhan rakaat kedua, wa alif lam mim as-sajdah rakaat ketiga, wa surat Al-Mulk tabarak yang keempat. Wala tata' qira'ata hadhihi suwar fi lailatul jum'ati, dan jangan tinggalkan engkau membaca surat-surat ini pada malam Jumat, Kamis malam Jumat. Sangat dianjurkan membaca surah-surah tersebut, baca Ad-Dukhan, Yasin, As-Sajdah, Tabarak. Fa fiha, maka di dalam bacaan surah tersebut di malam Jumat, fadlun katsirun, keutamaan yang banyak. Wa man lam yuhsin dzalika, dan barang siapa yang tidak bisa membaca baik tersebut, bacaannya mungkin belum baik, falyukthir min qiraati suratil Ikhlas, maka perbanyaklah dari membaca surat Al-Ikhlas. Baca kulhu saja yang banyak. Fadilahnya apa? Orang ini akan dijaga agamanya, artinya kuat iman dan Islamnya. Rezekinya baik, dia akan dapat bagian rezeki kejayaan di dunia. Dunianya kaya, akhiratnya kaya. Ada hadis yang menerangkan siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat akan dianugerahi cahaya oleh Allah. Dari sekiranya dia membaca surat Al-Kahfi itu ila Makkah, ke Mekah. Cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Mekah.
Kalau baca di Sukorejo, berapa kilometer ke Mekah? Cahaya. Dan diampuni dari Jumat ke Jumat lainnya. Kemudian malaikat mendoakan rahmat kepadanya, membacakan sholawat kepadanya, artinya mendoakan rahmat atau memohonkan ampunan. Berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kalau dibaca malam hari sampai pagi hari. Dan diafiatkan, sehat afiat dari penyakit. Alhamdulillah, ini imunnya santri. Imunnya orang-orang mukmin baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat akan selamat dari penyakit termasuk corona. Ada juga penyakit aneh, dabilah atau dabilah, penyakit di pendaharan, di perut, di bagian perut, penyakit aneh di perut. Itu obatnya ngaji surat Al-Kahfi. Atau penyakit demam yang tinggi di bagian perut terutamanya, atau di bagian jantung, silahkan terapinya dengan surat Al-Kahfi. Monggo yang melihat melalui media sosial di-share, tidak apa-apa ini. Wa aktsir minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan. Dan perbanyaklah olehmu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum, pada hari ini, hari Jumat ini, khassatan, khususnya. Bukan berarti tidak usah baca salawat di selain Jumat, enggak. Khusus hari Jumat istimewakan paling banyak baca sholawat. Bahkan kami para santri ketika bersama Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bersama Sayyid Ahmad Al-Maliki ziarah ke Madinah, sering kami diutus untuk ikut hadir pembacaan Dalailul Khairat, yang rata-rata mereka adalah fuqara wal masakin dari berbagai masyarakat. Yang banyak waktu itu saya lihat orang Afrika, orang Takruni. Takruni itu orang Afrika. Mereka hataman Dalailul Khairat dibaca sekali hatam hari Jumat. Jadi setelah Jumatan sampai asar, kemudian makan nasi Bukhari, salat asar di situ. Wa mahma kharajal imam faqta'is salat wal kalam. Dan bila mana telah keluar siapa imam menuju mimbar, faqta'is salat, maka hentikanlah salat. Tidak ada aktivitas. Wal kalam, dan hentikan
bicara. Ketika imam sudah keluar, jangan bicara. Washtagil bijawabil muadzin, dan sibukkanlah engkau menjawab muadzin, jawab adzan, orang yang adzan. Tsumma bistima'il khutbati, kemudian sibuklah mendengarkan khutbah, wal itti'ad, dan sibuklah mengambil mau'izah, ambil nasihat, biha, dengan khutbah itu. Wada'il kalam, dan tinggalkanlah olehmu al-kalam, berbicara. Jangan ngomong ketika khutbah. Saya berharap sudah tidak ada lagi oknum santri yang ramai berbicara pada saat khutbah. Ra'san fil khutbati, lebih-lebih atau utamanya ketika khutbah. Fa fil khabar, maka di dalam hadis, anna man qala, adapun bahwa siapa yang berkata li sahibihi, kepada temannya, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang berkhutbah, berkata bagaimana? Ansit, diam. Diam, jangan ramai. Ansit, diam, ya. Au sah, gitu misalkan, pakai isyarah. Faqad lagha, maka sia-sia Jumatnya. Ini diperhatikan ya. Mau menghentikan temannya yang berbicara pada saat imam berkhutbah, ada caranya ya. Kalau salah cara, ikut sia-sia sholat Jumatnya. Saya masih kadang-kadang menjumpai kejadian seperti ini ya. Entah itu petugas umana atau temannya sendiri menegur santri yang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Cara menegurnya dengan berbicara keras juga. Maka dikhawatirkan termasuk orang yang sia-sia, tidak mendapatkan nilai Jumatnya. Wa man lagha fala jum'atalah, dan barang siapa yang sia-sia, fala jum'atalahu, maka tidak ada baginya, tidak ada Jumat baginya. Li'anna qawlahu, artinya karena perkataan dia, ansit, diam, kalamun adalah ucapan juga. Dia bilang diam, itu kan juga sebenarnya dia berbicara kan ini. Fayambaghi, maka seharusnya, an yanha ghairahu bil isyarati, mencegah orang lain untuk tidak berbicara, bil isyarati, dengan isyarat. Isyarat yang dipahami, la bil lafzi, tidak dengan lafaz. Contohnya bagaimana? Dengan telunjuk. Ya. Ada orang di sampingnya sedang bicara, lihat. Kalau dengan dilihat mata saja dia sudah paham, diam. Bagus itu. Tidak paham juga, kasih isyarat tangan, sentuhkan bibir. Diam, bagus ya. Masih juga bicara, gimana kira-kira? Dibalas dengan dia. Nemu pada. Ada ya jenis manusia yang nakal, dikasih tahu malah membantah.
sudah dengan cara yang paling kasar sampai paling halus. Ya. Justru ketika dikasih tahu dengan cara yang halus santun, dibuat candaan, ditiru juga repot. Ya. Sudah, tugas kita sudah selesai. Daripada sibuk dengan orang ini, sudah alihkan, dengarkan khutbah. Boleh jadi Allah memberikan hidayah kepada dia. Kadang begitu, mun tak ereken, tak yabes tak ereken, nengen. Tapi ketika ditoleh, jadi dia tambah bikin ulah. Ada jenis manusia begini nih ada. Tsummaktadi bil imam, kemudian bermakmumlah kepada imam, kama sabaqo, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Praktek solat berjamaah. Fa idza farauta wa sallamta, maka apabila telah selesai engkau, wa sallamta, dan telah salam, sudah mengucapkan salam, selesai dari solat, faqra'il Fatihah, bacalah Fatihah. Qabla an tatakallama, sebelum berbicara, sab'a marratin, 7 kali. Wal ikhlas, dan baca surat al-ikhlas 7 kali. Sab'an, 7 kali. Wal mu'awwidhatain, dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, masing-masing sab'an 7 kali. Alhamdulillah, di pesantren-pesantren, masjid-masjid yang takmirnya alumni pondok pesantren, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada masyrabi Jam'iyati Nahdlatul Ulama, dan yang satu aliran, satu pemahaman, satu guru, semua kita menjumpai pembacaan seperti ini. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, tanpa mengubah posisi duduk, ya. Fadzalika, maka hal yang tersebut, bacaan tersebut itu ya'simuka, mencegahmu dari keburukan, melindungimu dari keburukan. Minal jum'ati ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Jadi expirednya 1 pekan. Kalau Jumat depan dibaca lagi, estafet ini menyambung itu. Berarti ada jaminan orang yang rutin sholat Jumat dan setelah Jumatan baca Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 7 kali, sepanjang harinya hingga Jumat berikutnya dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Kalau tidak pernah ke Jumatan, ya sudah, tidak ada jaminan. Minal jum'ati al jum'ati ukhra, dari Jumat ke Jumat yang lain. Wa yakunu hirzan laka, dan ada hal tersebut, zalik itu hirzan, benteng atau perisai, penjagaan. Laka, bagimu, minasyaitani, dari setan. Dijauhkan dari setan. Jadi metode pendidikan Islami untuk mendidik anak-anak kita, ciptakan lingkungan yang Islami. Maka seharusnya sholat Jumat itu tidak sampai ditinggalkan hanya karena mementingkan sekolah.
ya, gara-gara sekolah pendidikan akhirnya tidak sholat Jumat. Justru ketika dia hadir ke sholat Jumat, misalkan ada suatu lembaga hari Jumat, tetap masuk tapi sampai jam 10. Setelah itu masuk ke kelas berikutnya, kelas sholat Jumat, ya artinya kejumatan. Itu sudah sekolahan juga, lebih dari sekolahan, perisai penjagaan diri dari setan. Wa qul ba'da dzalika, dan ucapkanlah setelah itu, setelah baca masing-masing 7 kali dari surat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mau'idatain, baca doa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, ya Ghani, yang maha kaya, ya Hamid, yang berhak memperoleh pujian, ya Mubdi'u, yang memperlihatkan, menampakkan sesuatu, ya, dari tidak ada menjadi ada, ya Mu'idu, yang menciptakan ulang, ya, setelah tidak ada kemudian dicipta menjadi ada, ya Rahimu, yang maha memberi kasih sayang, nikmatnya, ya Wadud, yang maha mencintai kebaikan, dari seluruh makhluknya. Aghnini, cukupkanlah aku, bihalalika, dengan rezeki halalmu, an haramika, dari yang haram darimu, wa bi ta'atika, dan cukupkanlah aku, bi ta'atika, dengan mentaatimu, an maksiatika, dari berdurhaka kepadamu, durhaka kepadamu, wa bi fadlika, dan cukupkanlah aku, bi fadlika, dengan anugerahmu, keutamaan darimu, amman siwaka, dari selain engkau. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Nanti dibaca, ya. Tsumma shalli ba'dal jum'ati rak'ataini, kemudian salatlah engkau setelah Jumat salat 2 rakaat ba'diyah, au arba'an, atau 4 rakaat, au sittan, atau 6 rakaat, masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa kullu dzalika, maka seluruh hal yang demikian itu, marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ialah diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ahwalin mukhtalifatin, dalam berbagai kondisi yang berbeda-beda. Summa lazimil masjid ilal maghrib, kemudian tetaplah di masjid sampai maghrib. Ini anjuran, ya. Kalau ingin bertahan, tidak punya tugas, tidak punya kegiatan, diam saja iktikaf di masjid sampai maghrib, au ilal asr, atau sampai asar. Wa kun hasanal muraqabati, dan adalah baiknya al-muraqabah, merasa dipantau oleh Allah. Itu saat yang paling tepat.
Jadi isolasi mandiri yang paling baik iktikaf di masjid, tidak keluar wiritan itu. Nah, itu lockdown, virus tidak berani masuk. Fa innaha lisa'ati syarifati, untuk memperoleh waktu yang mulia. Fa innaha, maka sesungguhnya waktu yang mulia itu as-sa'atu syarifah mubhamatun, dirahasiakan. Fi jami'il yaumi, pada sepanjang hari. Fa'asaka, boleh jadi engkau antudrikaha, memperoleh, menjumpainya engkau, ya, engkau menjumpainya, wa anta khashi'un lillahi ta'ala, sedangkan engkau sedang khusyuk pada Allah Ta'ala. Mutadzallilun, menghinakan diri, mutadarriun, tadarru, ya, dalam tulus berdoa. Tadarru itu tulus berdoa. Wala tahdur, dan janganlah menghadiri engkau fil jami', di dalam masjid, majalisal hilak, majlis-majlis, halqah-halqah, ya. Ini maksudnya apa? Nongkrong di masjid, ngobrol. Kalau ternyata di situ ada pengajian, ya ini kan juga halqah, kumpulan. Tapi di situ ada ilmu, ada zikir, ya. Tidak termasuk di sini. Wala majalisal qasas, dan bukan majlis-majlis tukang cerita, tukang dongeng. Dulu ada petugas, ini dibayar biasanya, juru dongeng, ya, tukang dongeng, dibayar. Jangan mendatangi majelisnya orang tukang tungging. Bal majlisal ilmin nafi, bahkan datangilah majlis ilmu yang bermanfaat. Wa huwa, adapun majlis ilmu yang bermanfaat, alladzi yazidu fi khaufika, yang dapat menambah dalam rasa takutmu, minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa yunqisu min raghbatika, dan dapat mengurangi rasa senangmu fid dunya, pada dunia. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al-akhirati fal jahlu a'wadu 'alaika. Maka setiap ilmu yang tidak memotivasimu, mendorongmu, tidak memotivasimu, tidak mendorongmu minad dunya, dari dunia, ilal akhirati, kepada akhirat, fal jahlu a'wadu, maka kebodohan lebih bermanfaat, alaika, untukmu, minhu, daripada ilmu itu. Kalau ternyata ilmunya tidak dapat memotivasi seseorang dari dunia kepada akhirat, ya sudah, lebih baik bodoh saja, lebih manfaat. Fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan pada Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa aktsir, dan perbanyaklah olehmu ad-du'a, berdoa, inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari, wa inda zawali, dan ketika tergelincir matahari, wa indal ghurubi, dan ketika terbenam matahari, wa indal iqamati, dan ketika iqamah. Ini ya yang perlu dipantau, waktu-waktu yang ada rahasia istijabah. Terbit matahari, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, ketika iqamah, wa inda su'udil khatib al-mimbar, dan ketika naik
imam khatib ke mimbar, wa inda qiyamin nas ila sholati, dan ketika berdiri manusia untuk melaksanakan sholat. Fayushaku, maka dikhawatirkan, antakuna, ada siapa engkau, antakuna, ada apa, as-sa'atu syarifatu, apa waktu yang mulia itu, fi ba'di hadil awqati, di sebagian waktu-waktu ini. Mungkin di antara waktu-waktu tersebut ada waktu yang mulia. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah engkau, anta tasaddaq, untuk bersedekah engkau, fi hadzal yaumi, pada hari ini, bima takdir, dengan sesuatu yang kau mampu, alaihi, untuk bersedekahlah walaupun semampunya. Mampu bersedekah 2.000 rupiah, sudah 2.000 rupiah, belikan temannya makanan jajan, wa inqal, meskipun sedikit. Fatajma'u bainas salati was shaumi was shadaqati wal qiraati wad dzikri wal i'tikafi war ribat, maka engkau mengumpulkan kebaikan antara salat dan puasa, was shadaqati, dan sedekah, wal qiraati, dan membaca Quran, wad dzikri, dan berzikir, wal i'tikafi, dan beriktikaf, berdiam diri di masjid, war ribat, dan menunggu salat. Ar-ribat itu menunggu salat. Maka pondok pesantren juga dikatakan ribat, ribatul Mustafa. Pondok pesantren disebut juga ribat. Kenapa? Karena para santri sehari-harinya menunggu waktu salat. Waj'al hadzal yauma, dan jadikanlah hari ini, minal usbu'i, dari satu pekan, khassatan li akhiratika, jadikanlah khusus istimewa untuk akhiratmu. Hentikan aktivitas duniawi khusus pada hari Jumat. Ibadah sudah dari pagi sampai petang dikhususkan ibadah. Fa'asahu, maka barangkali boleh jadi, ayyakuna, ada hari Jumat itu kafaratan li baqit usbu, ialah penebus bagi satu pekan lainnya. Jadi dosa atau kelalaian kita dalam satu pekan semoga dihapus dengan ibadah satu hari Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.